Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nina Setiawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ciamis. Izinkan saya untuk memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif di SMP Negeri 1 Cijengjing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Cijengjing. Yang saya hormati Ibu Nina Setiawati SPD selaku pemateri dan calon guru penggerak Angkatan 9. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Cijengjing yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang indah ini untuk melaksanakan kegiatan pada hari Selasa 24 Oktober 2023 bertempat di SMP Negeri 1 Cijengjing dalam acara diseminasi budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rini Rudianti selaku moderator yang akan memandu jalannya acara. Untuk membangkitkan semangat kita, siang hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Minumlah teh selagi hangat. Mantap. Awas jangan sampai meninsip. Ayo kita tetap semangat menerapkan budaya positif. Boleh tepuk tangan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan juga merupakan wujud dari cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Elis SPD. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sana
Ibu yang berbahagia, agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendatangkan manfaat serta barokah bagi kita semua. Marilah kita mengadahkan tangan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Iwan SPD. Dengan hormat saya silakan. Terima kasih kepada Bapak Iwan SPD. Bapak Ibu guru hebat, agenda selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Cijenjing yang akan diwakili oleh Ibu Dede Kurniasi SPD INA selaku Wakasek Kurikulum. Kepada Ibu Dede Kurniasi SPD INA, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pada kesempatan ini kita alhamdulillah bisa berkumpul di sela-sela kegiatan kita yang seharusnya mungkin kita istirahat, tetapi sebagai dukungan kepada teman kita yang sedang mengikuti program CGP, kita melaksanakan kegiatan beliau yaitu diseminasi budaya positif. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin tugas bagi CGP Angkatan 9, diantaranya Bu Nina, melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Tetapi kita ambil hikmahnya juga, kita ambil positifnya juga. Mudah-mudahan budaya positif ini tidak hanya ada pada para calon guru penggerak, tetapi menular juga kepada kita. Kita lebih bersikap positif, kita lebih berpikir positif demi kemajuan pendidikan di sekolah kita khususnya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bu Nina bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya, sehingga kita juga bisa menularkannya
baik kepada rekan maupun kepada peserta didik di lingkungan sekolah kita. Sebab saya yakin kegiatan-kegiatan seperti ini bukan hanya seremonial, tetapi banyak manfaat yang bisa kita ambil dan kita tularkan. Sehingga walaupun kita bukan guru penggerak, bukan calon guru penggerak, tetapi kita bisa mengikuti atau bisa sama-sama menerima ilmu yang diterima oleh guru penggerak, sehingga kita juga kecipratan, kita juga sama tahu apa itu guru penggerak, apa itu yang ada atau program-program yang ada di guru penggerak. Karena mungkin diseminasi ini bukan hanya ini saja mungkin ya, nanti kedepannya pasti berlanjut begitu. Oleh karena itu, mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Bu Nina, dan sekali lagi insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dede Kurniasi selaku Wakasek Kurikulum. Sedikit saya mengutip dari yang beliau sampaikan tadi, bukan hanya seremonial, tapi banyak manfaat yang bisa diambil dari kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan akan selalu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat, acara yang kita tunggu-tunggu, agenda selanjutnya adalah acara inti kegiatan ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nina Setiawati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9. Boleh berikan tepuk tangan. Terima kasih saya aturkan kepada Ibu Moderator atas waktu yang disediakan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin karena tadi moderator berpantun, saya pun akan berpantun. Setelah berlari sikatlah gigi, jangan hanya berdiam diri. Presentasi dimulai dengan selamat pagi, semoga kabarnya sehat berseri. Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Cijenjing, alhamdulillah atas izin Allah melalui, semoga hebat, amin. Saya berawal dari meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa saya selaku calon guru penggerak, baru calon ya Ibu Bapak, saya selaku calon guru penggerak meminta izin untuk melaksanakan diseminasi atau pengimbasan. Kita sharing sajalah di sini. Saya tidak ada bermaksud sedikit pun untuk menggurui Ibu Bapak, karena pengalaman saya itu baru sedikit Ibu Bapak. Dan diizinkan, terus saya meminta kepada Ibu Wakasek Kurikulum untuk meminta waktunya dan dijadwalkan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Wakasek Kurikulum yang sudah membantu saya mengundang Ibu Bapak Guru Hebat SMP 1 Cijenjing untuk mengikuti kegiatan saya. Alhamdulillah, saya hanya bisa berucap satu kata, jazakumullah khairan katsira, atas kesediaan, keikhlasan Ibu Bapak untuk menghadiri kegiatan ini. Mungkin kalau dilihat ini apa sih? Ini kegiatan pribadi gitu ya. Ini kegiatan individu, tapi tidak. Saya tidak ada bermaksud seperti itu, karena nanti ketika saya memaparkan tentang budaya positif, ini adalah
satu langkah nyata buat kita untuk mewujudkan visi SMP Negeri 1 Cijenjing yang insya Allah Ibu Bapak masih ingat visi SMP Negeri 1 Cijenjing. Nanti kita review kembali bagaimana visinya. Di sini saya sebetulnya agak-agak berjuta rasanya Ibu Bapak ketika saya berada di sini. Saya belum sehebat mereka guru penggerak yang memang sudah lulus, karena saya ini baru berapa persennya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Kegiatan diseminasi ini adalah aksi nyata saya di modul 1. Jadi di pendidikan guru penggerak itu ada 10 modul yang terdiri dari modul 1, 2, 3, dan modul 1 diakhiri dengan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, lalu 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, lalu 1.3 tentang visi guru penggerak, dan terakhir di budaya positif. Ibu Bapak, kita terbuka saja di kesempatan kali ini. Kita bercurah pendapat saja tentang budaya positif. Kalau mendengar kata budaya positif, apa yang mungkin terlintas di benak Ibu Bapak itu apa? Moral. Pak Denny, hebat. Betul. Apalagi selain moral? Disiplin. Bagus. Ya, betul, itu yang akan nanti dibahas juga di dalamnya tentang disiplin positif. Ada lagi? Semangat kerja. Bagus. Ya. Karena ini adalah memang nanti yang akan dibahas juga nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan, akhlak, nilai-nilai kebajikan yang memang harus kita miliki sebagai seorang pendidik, dan juga nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan kepada murid-murid kita. Itu. Saya sempat berpikir begini, aduh, dari mana ini saya harus mengambil titik tolak ketika saya mau pergi ke budaya positif. Saya berpikir begini, ketika pagi saya datang ke sekolah ini, artinya saya pergi dari rumah, saya jalan kaki menuju jalur angkot, naik 05 turun Yodas, naik 07 turun Pamalaya, naik ferry sampai ke SMP 1 Cijenjing. Nah ini nih, ketika saya mau berbicara budaya positif, saya harus bertolak dari mana gitu. Akhirnya saya memulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jujur saja, karena saya bukan lulusan dari SPG, tadi sempat saya ngobrol juga kalau yang lulusan dari SPG itu katanya ketika di SPG itu diajarkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau saya baru mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara itu dimulai dari PMM, Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak rasakan, mudah-mudahan jangan seperti saya, di PMM, di topik 1 itu yang pertama adalah kurikulum merdeka, yang di dalamnya materinya adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Cuma sayangnya ketika ada video loncat dan loncat, skip, yang penting hijau. Kita itu adalah pemburu hijau, gitu. Tapi itu bisa dibaca kembali, bisa kita tonton kembali video-videonya. Saya mulai mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara itu di sana di PMM. Tapi lebih didalami lagi yaitu di dalam pendidikan guru penggerak ini. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara itu, Ki Hajar Dewantara sangat mengedepankan murid, anak. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional Indonesia itu yakin sekali bahwa anak itu bukan kertas kosong. Anak itu terlahir dengan potensinya, dengan kekuatannya. Jadi anak diibaratkan adalah kertas yang sudah ada tulisannya tapi masih buram. Tugas kita sebagai guru adalah bagaimana supaya tulisan yang masih kabur itu menjadi jelas, bisa terbaca. Dulu itu kadang paradigma orang tua itu berpikir bahwa murid itu adalah satu gelas yang kosong yang bisa kita isi sesuka kita. Tapi ternyata itu tidak. Ternyata anak itu sudah terlahir masing-masing dengan kekuatannya, dengan potensinya. Gitu. Saya berawal dari situ, dari filosofi KHD, yaitu yang memiliki tujuan yang sangat bagus,
ya, bahwa menurut KHD itu tujuan pendidikan adalah menuntun. Kita itu tugasnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mulia sekali ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kalau kemarin kita mungkin mengikuti workshop yang kemarin, kalau saja kita tahu KHD dari dulu, maka saya akan. Kalau saya tidak, kalau saja saya tahu filosofi KHD dari dulu, maka saya mungkin kepada murid saya tidak akan pernah menghukum. Karena apa? KHD itu sangat menyayangi, sangat memuliakan, meninggikan anak-anak yang memang dilahirkan ke dunia ini bukan dalam keadaan kosong, gitu ya. Ini adalah titik tolak saya untuk menuju ke budaya positif. Maka di sini kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Lakunya yang dapat kita perbaiki, Ibu Bapak, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Karena apa? Kita sebagai guru itu kok dianalogikan sebagai seorang petani, Ibu Bapak. Kalau petani itu menanam padi yang ditanam, misalnya bibit benih padi yang ditanam, disemai di tanah yang subur, lalu kita pelihara, kita pupuk, kita siram dengan baik, kita siangi rumput-rumputnya, kita basmi ulat-ulat yang berada di padi tersebut, maka insya Allah tanaman padi itu akan berbuah dengan baik. Nah, apa hubungannya dengan kita pendidik atau guru? Tugas kita itu adalah menuntun laku murid supaya lakunya itu menjadi lebih baik. Kalau ada gangguan-gangguan di dalamnya, maka kita harus mengarahkan supaya anak-anak kita, murid-murid kita itu tidak tersesat, gitu ya. Lanjut, Ibu Bapak. Di sini kita itu diibaratkan sebagai seorang petani tadi, bahwa peranan petani itu adalah menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kalau kita ambil perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan yang dipelihara oleh seorang petani, maka itu sama dengan kewajiban kita sebagai pendidik, gitu. Dan petani itu hanya dapat memperbaiki kondisi tanahnya, hanya dapat memelihara tanaman padinya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat. Tapi petani tidak akan bisa mengubah ketika nanam padi akan menjadi jagung. Petani tidak akan bisa seperti itu. Ketika yang ditanam padi, maka yang dihasilkan nanti tetap padi. Artinya apa? Kita sebagai pendidik, ketika anak sudah memiliki kekuatan atau potensinya, atau mungkin ada lakunya yang kurang, yang ibaratnya kurang seperti yang kita harapkan, kita tuntut, kita luruskan, supaya anak-anak tersebut dapat bertumbuh dengan baik, dengan karakter yang baik yang diharapkan oleh pemerintah. Kalau yang sekarang kita itu lagi boomingnya adalah anak-anak yang memiliki karakternya profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berketindakan lokal, bertakwa yang mandiri, dan benar kritis. Nah itu adalah 6 dimensi yang diharapkan itu akan dimiliki oleh anak-anak kita, murid-murid kita. Ibu Bapak, ya masih semangat Ibu Bapak? Kalau saya ucapkan SMP 1 di Junjing, Ibu Bapak jawabnya? Ya, coba saya cek. SMP 1 di Junjing? Ya Allah, tabarakallah. Memang Ibu Bapak guru hebat ini patut mencari panutan saya. Karena Ibu Bapak adalah senior-senior saya dan juga yang memiliki pengalaman-pengalaman hebat untuk saya. Di sini mohon izin sekali lagi, saya hanya memenuhi
tugas saya memberanikan diri Ibu Bapak untuk melakukan kegiatan ini, mohon dukungannya ya. Alhamdulillah. Nah, dari uraian yang tadi kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah itu diibaratkan lahannya, tanahnya, tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan ya Bapak Ibu. Lingkungan yang diharapkan di sekolah itu adalah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dari sini nanti akan bertolak dari lingkungan yang nyaman, aman, insya Allah akan terbentuk lingkungan yang positif. Karena anak-anak yang hidup di lingkungan yang nyaman, insya Allah akan berproses bertumbuh belajar dengan bukan dengan bebas, ya dengan merdeka lah, dengan merdeka versi sekarang. Beda lagi dengan murid-murid yang belajarnya berada di bawah tekanan-tekanan Ibu Bapak. Mereka itu tidak akan bebas untuk menuangkan kreativitasnya. Tapi ketika lingkungan nyaman itu insya Allah anak-anak kita itu akan mampu berkreasi atau berinovasi untuk meningkatkan, menunjukkan kemampuan dirinya. Karena ternyata ketika kita anggap misalnya murid A ini seperti ini, ketika ada lomba-lomba lain yang di luar pelajarannya, anak-anak tersebut hebat-hebat. Artinya terbukti anak-anak itu memiliki potensi yang lain. Ketika misal tingkat pengetahuannya itu agak berbeda dengan yang lain, gitu ya. Kita lanjut Ibu Bapak. Nah, dengan demikian tanggung jawab guru itu adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Seperti yang saya tadi sampaikan di awal, bahwa budaya positif ini adalah salah satu langkah. Ketika di sekolah kita sudah terbentuk budaya positif, maka insya Allah ini adalah jalan menuju sekolah kita untuk mewujudkan visinya. Ibu, Bapak, mohon izin, siapa yang masih ingat visi SMP Negeri 1 Cijenjing? Ya, Pak Deni? Oh, Pak Opi, apa visi SMP Negeri 1 Cijenjing, Pak Opi? Di laptop, ada yang masih ingat tidak? Iya. Yaitu membentuk suatu lingkungan yang iman, takwa, berakhlak, terus berprestasi, dan bertindak untuk lingkungan atau peduli kepada lingkungan. Terima kasih Pak Iwan. Coba saya akan cek ya ke buku kurikulum. Itu betul atau tidak gitu. Visi SMP Negeri 1 Cijenjing. Visi itu apa sih Ibu Bapak? Impian yang positif. Impian yang positif, tujuan jangka panjang. Setinggi langit. Iya, betul. Betul, Pak. Pak, betul. Visi itu adalah impian, gambaran, keinginan kita di masa depan yang memang harus diwujudkan. Apalagi kita berhubungan dengan institusi atau berhubungan dengan sekolah. Gitu. Ketika terwujud budaya positif, maka insya Allah visi sekolah kita akan terwujud sesuai dengan target. Nah, ini Ibu Bapak visinya. Ya, SMP Negeri 1 Cijenjing tahun 2026 berakhlakul karimah, berprestasi dan berwawasan lingkungan sehat. Ini saya tahu ketika saya pun buka laptop gitu. Ketika nanti ditanya lagi apa visi SMP Negeri 1 Cijenjing, kita itu suka kadang agak gitu ya.
agak lupa. Tapi tadi sudah menjurus juga Pak Iwan. Hebat, terima kasih ya. Adapun indikator visinya yaitu 1. Warga sekolah berakhlakul karimah. 2. Berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik dari tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. 3. Mewujudkan warga sekolah berbudaya lingkungan sehat. Ini Bu Nina dari mana ini? Saya ambil dari KOSP. Iya, saya berusaha mencari sumber. Saya mau tahu visi dari mana ya, gitu. Saya minta ini visi sekolah kita mudah-mudahan. Meskipun di sini targetnya 2026, tapi sebelum tahun ini mudah-mudahan visi kita itu sudah terwujud. Visi bukan hanya sebagai slogan kok. Ini adalah satu impian yang harus kita wujudkan. Siapa yang akan mewujudkan bukan bangunan ini, tapi kita orang-orangnya yang berada di dalamnya. Mudah-mudahan suatu saat meskipun sebelum tahun 2026 visi kita bisa terwujud. Ya, Bapak, kita lanjutkan. Ini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Sekarang itu yang selalu digarisbawahi itu entah apapun dimanapun ketika kita mengikuti workshop atau apapun pasti kata kuncinya berpihak pada murid, gitu ya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis bukan berarti sakit Bapak Ibu. Kritis itu mereka peka terhadap keadaan, gitu ya, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ibu Bapak, barangkali dari definisi budaya positif itu yang sudah ada di sekolah kita itu apa saja yang sudah kita terapkan? Budaya positif, nilai dan kebiasaan di sekolah. Bersalaman, senyum, salam, sapa. Kalau di sini S-nya berapa ya? 5. Senyum, sapa, sopan, santun. Ya, itu adalah apa? Satu lagi kata Pak Ono, tapi ditanya satu lagi apa? Enggak ada. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, itu disimpan saja yang satu laginya ya. Insya Allah, ketika di sekolah kita sudah terlaksana budaya 5S ini, maka sekolah kita akan memperoleh cap yang baik. Ya Allah, tabarakallah, ternyata di SMP 1 Cijencing ini orang-orangnya ramah-ramah. Dengan anak pun kita setiap bertemu, anak itu maunya salaman. Barangkali Bapak Ibu ada yang merasakan satu hari salaman dengan satu orang anak itu ada yang lebih dari 15 kali. Ada ya? Apalagi anaknya itu yang sering tawaf kemana-mana. Ketemu sini salim, ketemu sini salim, ketemu sini salam, ketemu sini salam, gitu ya. Maaf, nggak sengaja. Ya, itu. Ketika kita sudah terbiasa dengan budaya 5S, maka insya Allah di sekolah kita itu adalah awal dari terbentuknya budaya positif. Ini mohon maaf, saya mungkin hanya akan secara garis besarnya saja yang disampaikan di sini. Tugas saya hanya sebatas sharing. Saya bukan menggurui Ibu Bapak. Saya hanya sebatas melakukan pengimbasan. Mungkin ini adalah materi-materi yang kami peroleh di pendidikan guru penggerak ini baru 30%-nya lah. 70%-nya itu masih on proses. Gitu. Saya itu baru sedikit saja. Ini baru sampai sini. Yang pertama, konsep utama di budaya positif adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Keyakinan kelas. Terakhir, segitiga restitusi. Dari ketujuh istilah ini barangkali Ibu Bapak ada yang baru menemukan yang mana? Segitiga restitusi. Nanti akan saya bahas, cuma ini gambarannya. Segitiga restitusi itu adalah suatu cara yang memang diajarkan kepada yang pertama mungkin kami ya, lalu makanya di sini melakukan diseminasi sebatas menularkan, sebatas
murid kita itu yang memiliki masalah. Maka kita selesaikan kalau bisa dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti langkah-langkahnya pun ada 3 tahap ini dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak salah itu kita stabilkan dulu. Tapi kalau saya sendiri itu mungkin orangnya agak mudi gitu ya. Ketika ada anak salah, saya maunya langsung kalau Bapak Ibu maunya bagaimana kalau anak salah? Nggak mau. Apa lagi? Apa mau anak? Dia lulus. Apa lagi? Kalau saya ambil contoh, dipromotin. Kalau di gerbang, misal hari Senin kita punya tiket gerbang, lalu ada anak yang memakai sepatu putih. Apa yang akan ibu bapak ambil langkahnya? Mana? Ditanya. Kenapa pakai sepatu kuning atau putih? Ditanya dulu ya. Alhamdulillah kalau di sekolah kita itu tidak ada penghukum ya. Kalau di sekolah lain itu ada. Dani, mengapa kamu pakai sepatu putih? Bukan sepatumu. Simpan ke BK. Kamu tidak usah pakai sepatu seharian. Nanti pulang kamu ambil. Tidak ada di sekolah ini. Alhamdulillah. Saya sangat bangga berada di sekolah ini, berada di lingkungan orang-orang yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang akan dibahas, yang akan saya paparkan pada pertemuan kali ini. Tadi menstabilkan identitas. Yang kedua, anak ajak dulu dari salah, ajak dulu ke arah sukses menurut dia gitu ya. Lalu baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Tanyakan alasannya. Kalau di yang menstabilkan identitas itu kan kita bawa dulu lah ke situasi yang enak. Ya, manusia itu tidak pernah luput dari salah, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Gitu. Lalu divalidasi, mengapa kamu melakukan ini? Baru nanti ditanya keyakinan. Dari mana kita bisa melakukan segitiga restitusi? Karena harusnya nanti kita berawal dari keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Kalau dulu itu kesepakatan kelas. Kalau dulu sekali itu peraturan kelas, peraturan sekolah. Ibu bapak mungkin dibuat bingung saja dengan istilah-istilah ya. Ibu bapak setujunya dengan peraturan atau keyakinan kelas? Keyakinan. Kalau kita mendengar kata peraturan, identiknya dengan apa? Hukuman. Jadi anak kalau kita mematuhi peraturan berarti dihukum, disanksi. Ada hukuman, nanti ada juga konsekuensi, dan ada restitusi. Itu yang akan saya paparkan secara garis besar di sini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Paradigma. Ada paradigma lama, ada paradigma baru. Kalau di paradigma lama mungkin guru mengajar itu karena kita di depan itu terkadang terjadi teacher center. Ngawak di payung kelas. Alias metodenya adalah full ceramah. Tambah kesini metode belajar, diganti lagi RPP. Jadinya ceramah bervariasi. Bapak Ibu merasakan itu tidak? Itu saya. Ditanyalah oleh pengawas. Ini apa? Bervariasi. Ceramah-ceramah. Kayaknya isinya. Anak hanya menjadi manusia yang pasif di kelas. Anak hanya menjadi manusia yang pasif. Mereka tidak bebas berekspresi. Itu paradigma lama. Sehingga ketika guru yang menjadi pusat, anak yang pasif, kita itu kadang-kadang mati gaya. Pernah tidak ibu bapak mengalami mati gaya ketika mengajar? Sering kan? Ketika kita full ceramah di depan kelas, habis materi, bingung. Akhirnya kita secara mendadak membuat kuis tanpa direncanakan. Nah, kalau paradigma yang sekarang, kita dituntut itu untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, student center. Tapi terkadang
ibu bapak bukan berarti untuk menyenangkan kita. Biar kita senang. Silakan saja murid untuk belajar sendiri. Karena saya gurunya di kelas mau main HP, saya mau ngobrol. Bukan seperti itu. Tapi tujuan kita menciptakan pembelajaran yang terpusat pada murid adalah untuk menumbuhkan kreativitas, keberanian, tumbuhkan mandiri pada anak-anak kita. Itu adalah paradigma sekarang. Kalau paradigma lama mungkin teacher center, sekarang itu adalah student center. Ya itu. Pokoknya yang sekarang itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Lanjut. Pak Opi punya pasangan dengan Pak Agus. Pak Anggit punya pasangan dengan Pak Denny dan lain-lainnya. Terima sekali ya. Saya belum punya pasangan. Yang tidak punya pasangan silakan cari pasangan. Aja. Cari pasangan. Gini, bisa. Ibu bapak yang bertindak sebagai A. Tugas ibu bapak adalah kepalkan tangan ibu bapak. Bayangkan ini adalah menggenggam barang yang sangat berharga pada kepalan tangan ibu bapak. Apa yang ibu bapak bayangkan ini yang paling berharga, silahkan ada di benak ibu bapak. Pak Ono dengan Pak Asep Salim. Pak Ono mengepalkan tangan, memegang barang berharganya. Teman sebelahnya boleh mengganggu, boleh membujuk, boleh menghardik, boleh disogok. Buka. Apakah ibu bapak akan membuka atau tidak? Ya. Pak Ono yang mengepal, Pak Ono dibuka atau tidak? Dibuka. Mengapa dibuka Pak Ono? Oh, dibuka aja udah kosong gitu. Oh, kalau saja ini adalah berlian yang sangat besar, ini mau dibuka juga dengan bujukan Pak Asep Salim. Mau dikasihkan. Hebat dermawan sekali ya. Mulia sekali. Itu nilai kebajikannya hebat. Artinya apa? Kita menerapkan disiplin positif. Kita mau membawa murid kita kemana? Kendali kita ada pada diri kita sendiri. Apakah kepalan tangan ini mau dibuka? Apakah tidak? Itu ada dari hati kita sendiri. Kalau kita teguh akan apa yang kita pegang, Pak Kimin sebagaimana Pak Iwan membujuknya, tidak akan dibuka. Tapi kalau dalam hatinya, lah buka saja lah, gitu, itu mungkin akan dibuka. Penerapan disiplin positif, kita memperlakukan murid, itu ada dalam hati kita sendiri. Itu tujuannya ya. Sudah, terima kasih. Yang buka-buka, yang tetap tertutup. Ya, di sini tidak ada yang bagus dan yang tidak bagus. Yang harus kita baguskan adalah niat dari hati kita untuk menuntun murid kita ke arah yang lebih baik. Itu ya. Allah. Kita lanjut ya Ibu Bapak. Ini yang kedua, disiplin. Apakah dulu itu ketika disiplin ada tambahan positifnya atau tidak ya? Kalau dulu disiplin itu disiplin. Iya. Ketika kita mendengar kata disiplin, Ibu Bapak yang terbersit itu apa? Positif. Tunjangan kinerja. Apalagi ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbersit di benak Ibu Bapak itu apa? Patuh. Berarti yang tidak patuh itu nantinya kena sanksi. Ya, kena sanksi, kena hukuman. Kalau yang tidak mematuhi aturan itu nanti yang akan kita bahas. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Itu. Tujuan akhirnya mana? Ya nanti kita pelajari bersama. Di sini, disiplin positif. Disiplin itu
artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Gitu ya. Next aja. Nah ini. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Itu disiplin. Karena kalau kita disiplin karena terperintah orang lain, artinya itu ada faktor eksternal yang merasuki kepada jiwa kita. Saya disiplin, saya datang ke sekolahnya kalau pagi-pagi saya mau sebelum jam 7 karena saya takut dimarahi oleh kepala sekolah atau karena saya ingin dipuji oleh teman. Aduh, bunyi nama kalau ke sekolah datangnya pagi-pagi terus, hebat. Itu adalah kita disiplin karena adanya faktor eksternal, karena takut hukuman atau karena ingin memperoleh pujian, dan itu mudah-mudahan tidak berlaku juga kepada murid-murid kita. Mudah-mudahan murid-murid kita itu disiplin karena ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya sehingga bisa menghargai dirinya sendiri. Itu adalah disiplin. Nah, ini Bu Bapak materi yang seterusnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4 Ibu Bapak. Di sini kebetulan ada ibu-ibu guru bahasa Inggris hebat. Boleh diterjemahkan. Yang pertama ada simbol apa itu teh? Hati. Belonging. Belonging itu apa ya? Memiliki, mempunyai apa? Belonging itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Orang itu, anak itu biasanya ingin diberikan kasih sayang, ingin diterima juga di lingkungan sekolahnya. Lalu yang kebawahnya fun itu apa Ibu Bapak? Menyenangkan. Oh, ternyata kesenangan itu kebutuhan dasar Ibu Bapak. Lalu yang berikutnya power itu apa? Kekuatan. Freedom itu apa? Kebebasan. Itu adalah 4 kebutuhan dasar manusia. Jadi maksudnya apa ya ini dipelajari kebutuhan dasar manusia? Kita harus paham bahwa ketika anak-anak kita, murid-murid kita mungkin di sekolah melakukan satu hal yang aneh, melakukan kesalahan, mungkin saja itu ada 1 atau lebih kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Gitu ya. Oh, kelewat 1, yang tengah, survival. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau kebutuhan bertahan hidup lebih ke kebutuhan semacam pakaian atau makanan atau tempat tinggal. Itu kebanyakan mungkin dipenuhinya oleh keluarganya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin ketika murid kita ke sekolah belum sempat sarapan karena orang tuanya tidak bisa menyediakan, dan ini tidak akan terjadi di sekolah kita karena di sekolah kita itu mudah-mudahan di rumahnya itu terpenuhi berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan bertahan hidup. Cuma mungkin kalau kesenangan atau kekuasaan atau rasa diterima, kasih sayang dari kita itu sangat diperlukan oleh murid-murid kita. Atau freedom itu kebebasan. Sehingga ketika anak ditanya mengapa kamu, nah ketika sedang belajar, kamu itu kerjanya tawaf saja. Tawaf itu artinya apa? Berjalan-jalan, ngajak ngobrol. Ditanya mengapa, supaya tidak bosan. Artinya apa? Itu sedang memenuhi kebutuhannya. Pannya. Atau mereka itu mencari kesenangan. Ya, kita lanjut. Itu yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah ini, orang melakukan tindakan
motivasi pada dirinya masing-masing. Ada mungkin yang disiplin karena menghindari ketidaknyamanan. Contoh, kalau siswa atau murid datang ke sekolah jam 7 kurang, semoga saja anak-anak kita itu datang ke sekolah jam 7 kurang karena dia percaya akan dirinya bahwa saya itu memiliki motivasi dari dalam diri saya untuk datang sebelum jam 7. Mungkin juga ada yang, daripada saya kena hukuman, nanti gerbangnya ditutup, ya udah saya datang jam 7 kurang. Berarti itu dia motivasinya adalah motivasi eksternal. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apabila saya melakukan ini saya akan memperoleh apa ya? Gitu. Itu juga motivasi eksternal. Yang ideal itu adalah murid kita itu melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Mudah-mudahan motivasi ibu bapak guru hebat yang ada di ruangan ini hadir di acara diseminasi budaya positif datang dari diri ibu bapak sendiri. Jangan karena ketidaknyamanan. Dan saya yakin itu karena terlihat dari pancaran-pancaran ibu bapak guru hebat. Pancaran matanya semangat gitu. Lanjut. Next saja. Bapak ibu yang di belakang, ini terbaca atau tidak? Ya. Bapak ibu tinggal menyebutkan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Kita simpan dulu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Jadi diminta untuk push up. Biasanya yang nyuruh push up itu siapa ya? 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas bekas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Oh bisa ya. Iya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ternyata ibu bapak guru hebat sekali. Betul ya? Jawabannya betul? Betul. Artinya saya tidak usah capek-capek memaparkan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Semua ibu bapak guru di sini sudah paham. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nah ini 5 posisi kontrol guru. Nanti kita refleksi. Saya ada video, apakah kita itu termasuknya ke yang mana? Apakah kita itu penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah teman, pemantau, atau manajer? Ya. Ya, cukup. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana coba lagi kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru yang baik. 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika... Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
kita Ini ketika kita sebagai pemantau harus ya. di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Menghargai diri sendiri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Itu yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Jadi ketika guru bertindak sebagai manajer, pasti dia tanya dulu alasannya mengapa si anak ini terlambat, gitu ya. Kalau yang tadi pertama kan langsung anak mau mengutarakan alasan saja sudah langsung guru yang sudah terlambat, menjawab pula, sudah salah, jawab pula, gitu ya. Kita tinggal merefleksikan diri kita saja, kita itu berada di posisi kontrol yang mana, dan idealnya yang diharapkan adalah kita berada pada posisi kontrol seorang manajer. Dan itu adalah cita-cita saya dulu menjadi seorang manajer, karena saya ini adalah lulusan dari sarjana ekonomi jurusan manajemen, Ibu Bapak. Cuman saya ini kesasar, gitu ya. Saya kesasar. Ternyata bukan tersesat juga, tapi ini adalah hikmah ya. Ternyata tersesat yang indah ini. Saya diarahkan kepada bidang pendidikan dan alhamdulillah saya pun tetap dari basic yang lurus gitu, dari bidang pendidikan. Mungkin kita berdoa saja mudah-mudahan kita semua bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, tidak lagi sebagai penghukum gitu ya, karena murid-murid kita pun memiliki hati nurani. Gitu ya. Saya lewat. Ini yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan saya pun sampai hari ini ternyata masih salah di kelas. Yang dibuat di kelas ternyata bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas gitu. Harusnya itu yang dibuat adalah keyakinan kelas. Kalau di kesepakatan kelas itu masih ada kata-kata negatif di dalamnya. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu harusnya kalau di keyakinan kelas itu kita ubah dilarangnya itu menjadi kalimat-kalimat positif gitu. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Atau mungkin dilarang menyebut-nyebut nama orang tua. Katanya gitu ada. Di kelas saya itu ada. Itu harusnya mungkin kita terapkan nilai kebajikannya bagaimana ya Ibu Bapak? Kalau dilarang menyebut mengejek-ngejek nama orang tua. Saling menghormati mungkin ya. Saling menghargai. Oh ternyata saya merefleksi diri gitu. Oh di kelas saya ternyata masih salah. Saya harusnya bukan membuat kesepakatan kelas, tapi membuat keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama gitu. Melalui proses apa? Apakah keyakinan kelas berasal dari guru? Bukan. Tapi ini adalah hasil curah pendapat dengan murid. Saya sudah coba diterapkan di kelas, saya berikan sticky notes atau kertas yang ada lemnya di belakangnya itu kan masing-masing anak dibagi satu-satu, ternyata mereka itu semangat untuk menuliskan hal-hal yang harus dilaksanakan di kelas. Ada yang salah satunya tidak boleh memiliki pasangan di kelas katanya gitu, tidak boleh memiliki pacar satu kelas gitu. Banyak sekali keinginan-keinginan mereka gitu. Ternyata itu masih perlu perbaikan untuk saya dan mungkin Bapak Ibu semua untuk kita nanti menerapkan disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif, maka kita lebih baik kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu yang isinya adalah nilai-nilai kebajikan gitu ya. Nah setelah keyakinan kelas nanti dibuat, maka kita akan mudah menerapkan segitiga restitusi. Ibu Bapak, ini materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Diharapkan mungkin karena saya yakin ibu bapak bukan hanya kali ini mendengar kata segitiga restitusi, apalagi kalau yang sudah mengikuti pendidikan guru transformatif, ini ada di materi di dalamnya. Jadi ketika kita menyelesaikan permasalahan dengan murid yang memang memiliki masalah, maka kita usahakan untuk menerapkan segitiga restitusi. Lanjut. Ini tahapannya. 1, kita stabilkan dulu identitas murid yang memang berbuat salah. Kita stabilkan dulu. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita ajak dulu ngobrol, kita stabilkan dulu identitas mereka. Mungkin dari yang tadinya dia merasa bersalah, tumbuh lagi semangat dari dalam dirinya untuk memperbaiki lakunya ke depan. Lalu tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Murid kita melakukan kesalahan itu pasti memiliki alasan. Yang diantaranya mungkin tadi 1 atau 2 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Gitu ya. Dan yang ketiga, ini adalah menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah memiliki dasar, sudah memiliki keyakinan kelas yang dibentuk bersama dengan murid-murid, maka kita tanya ketika murid melakukan kesalahan, apa nilai umum yang telah kita sepakati. Anak pasti tahu. Anak pasti tahu ketika memang keyakinan kelas itu dibuat hasil dari jumlah pendapat dengan mereka. Gitu. Tapi keyakinan kelas itu perlu ditinjau ulang juga oleh kita. Setelah disetujui, baru ditandatangani, dan boleh keyakinan kelas itu dilekatkan di dinding, ibu bapak. Keyakinan kelas itu ternyata poin-poinnya tidak usah banyak-banyak, supaya anak itu dengan mudah untuk mengingatnya. Oh iya, saya berarti harus mengikuti keyakinan kelas ini. Jadi idealnya begini ya ibu bapak, apa yang bisa diperoleh ya ini dari diseminasi ini. Saya berharap ini adalah sedikit ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak yang diajarkan pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan ini adalah aksi nyatanya ibu bapak. Saya mohon dukungannya kepada ibu bapak karena perjalanan saya itu masih panjang sekali. Gitu. Mudah-mudahan ini adalah menjadi modal untuk menumbuhkan keberanian saya untuk, karena mohon maaf ya saya malu untuk mengucapkan, guru penggerak itu nantinya diharapkan akan dapat bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya sebetulnya agak mengurut dada, ya Allah, saya kok rasanya belum mampu untuk semua itu, tapi insya Allah saya mulai belajar. Saya mulai belajar untuk mampu menggerakkan diri saya saja dulu, untuk saya mampu memimpin pembelajaran di kelas saja dulu. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya sampai selesai saya diberikan kelancaran. Mohon doanya dari semua. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih, mudah-mudahan kebaikan ibu bapak itu dibalas oleh Allah yang berlipat-lipat, mendapat pahala dari Allah yang berlipat-lipat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Itu semata hanya kesalahan saya. Dan ibu bapak jangan bosan, takutnya nanti ada diseminasi berikutnya yang harus saya lakukan untuk memenuhi tugas saya. Satu mungkin secara individu, dan utamanya adalah demi mengimbaskan apa-apa yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak untuk kemajuan sekolah ini. Terima kasih ibu bapak. Sebentar, saya berpantun. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Kumohon maaf segala kata. Presentasi ini semoga mengena di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh berikan tepuk tangan kepada Ibu Nina Setiawati SPD dengan materinya yang luar biasa. Yang saya kutip sedikit, guru bertindak sebagai manajer. Mudah-mudahan saya menuju ke arah sana. Selanjutnya, adakah kiranya Bapak Ibu ada di sini akan memberi
materi yang telah disampaikan oleh Ibu Amina. Oke. Oke Pak, boleh? Boleh maju ke depan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik terhadap budaya positif yang ingin dan pemaparan itu yang bisa. Jadi yang saya tanyakan, saya pikir yang ibu paparkan itu sudah bagus, tapi si Gana yang ninggalin sejalur, ya. Tidak melihat dari berbagai aspek sampai semacam mengharamkan nyerekan, mengharamkan hukum, mengharamkan itu ini seolah-olah. Padahal kalau menurut yang kita ajarkan dengan agama yang kita anut, itu sah-sah saja. Sampai nyepret oke biasa, nepika hukuman dan siksaan ge aya. Sedangkan yang namanya Al-Quran itu berisi peraturan, itu kompleks untuk semua kehidupan termasuk belajar mengajar. Bagaimana pandangan itu terhadap itu gitu. Ya. Jadi ya masih kan mengikuti saja alur eta merdeka teh kieu. Padahal mah dina eta oge lamun bisa mah mun aya nu salah teh ku tindakan heula. Teu tiasa atuh ku obrolan, teu tiasa kene atuh hate nu singkeun. Jadi menurut saya mah mau menghukum yang penting hati kita, karena kalau saya setuju dengan Pak Ono mau dibawa anak kita, mau dibawa ke surga, betul Bu. Saya yakin berdiskusi sama Pak Andit, Pak Ono tadi apa itunya. Jadi kita jangan semata-mata karena mau cerdas, mau pinter, nanti daya canakeun ke akhirat gitu. Lamun ngajar teh, apa dulu sebelum pakai pinter? Di dunia aya deui hampang kali temen teh. Itu kalinten. Jantan urang duka kita buat dah pendapat ibu gitu nya. Terima kasih untuk Pak Denny. Saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih Pak Denny untuk tanggapannya ya. Di sini saya tidak menemukan kata tidak boleh menghukum. Tidak boleh menghukum. Tidak ada seperti itu. Hanya saja kita sebagai seorang pendidik diarahkan untuk ketika menyelesaikan masalah itu betul-betul tadi tindakan dulu gitu. Itu betul. Tindakan dulu, tapi tindakannya kalau bisa mungkin jangan langsung kasar gitu. Karena kita stabilkan dulu identitas anak. Gitu. Bukan tidak boleh menghukum. Mungkin pada kenyataannya kita, kalaupun kita memimpikan menjadi seorang teenager, pada kenyataannya kita balik lagi menjadi penghukum lah, menjadi pembuat merasa bersalah lah, atau menjadi teman, atau menjadi pemantau. Itu pada kenyataannya seperti itu, Bapak Ibu. Kompleks sekali. Itu hanya sebatas harapan pemerintah supaya mungkin pendidik itu begini. Tapi pada kenyataannya di perjalanan itu kembali lagi ke kita masing-masing. Bisa saja di perjalanan kita balik lagi menjadi penghukum, balik lagi menjadi pembuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau. Itu tadi seperti barang berharga yang berada di kepalan ibu bapak, ya. Itu mau tetap dipegang ataukah mau dibuka, itu ada pada hati ibu bapak semua, gitu. Jadi memang pemerintah pun di sini tidak memaksa harus kalian itu pendidik harus menjadi manajer, tidak. Hanya sebatas mungkin mengarahkan saja, tapi saya pun tidak bisa seperti itu. Saya pun belum bisa seperti itu. Baru sebatas mempelajari materinya Pak Denny. Ya, pada kenyataannya kita balik lagi ya untuk membawa murid kita ke surga, betul? Dengan cara tadi kita wujudkan visi SMP Negeri 1 Cigenjing yang berakhlakul karimah. Melalui apa? Tiap pagi anak-anak kita tadarus, kalau Jumat itu sholat duha dan seterusnya. Itu saja mungkin yang bisa
saya sampaikan saat ini. Terima kasih atas tanggapannya. Kesimpulan dari penerapan budaya positif di sekolah berdasarkan tujuan pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka kita sebagai guru dituntut untuk menciptakan lingkungan positif yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid supaya mereka dapat belajar dengan baik, sehingga diharapkan akan tumbuh budaya positif di sekolah. Kita pun sebagai guru harus dapat memposisikan diri pada kontrol yang tepat bagi murid, sehingga kita murid ada yang melakukan kesalahan guru dapat menyelesaikan dengan bijakan, yaitu dengan segitiga restitusi, dengan tahapan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan pada akhirnya harapan terbesar adalah mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekian acara diseminasi budaya positif hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 1 Cijenjing. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapatkan manfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan selanjutnya. Kalau begitu saya akhiri dengan sebuah pantun kembali Bapak Ibu. Buah ceri, buah leci, dicampur gula enak sekali. Saya Rini undurlah diri. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas melalui curah pendapat dengan murid di kelas.
Pinggir juga. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang mau membacakan hasil dari keyakinan kelas 7B siapa? Ajam, silakan Jam. Saling menghormati dengan teman, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal, membuang sampah pada tempatnya, memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Keyakinan kelas ini tujuannya untuk apa? Untuk menertibkan keadaan kelas 7B. Ya, terima kasih atas partisipasi kalian semua. Tepuk banyak untuk kita semua. Dan ini adalah testimoni dari murid saya setelah membuat keyakinan kelas di SMP Negeri 1 Cijengjing. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Rizky Ruliana dari kelas 7B SMPN 1 Cijengjing. Saya akan menyampaikan yaitu keyakinan kelas. Setelah di kelas dibimbing oleh Bu Nina untuk diskusi. Untuk membuat keyakinan kelas, saya menjadi paham bahwa kalimat pada keyakinan kelas adalah berbentuk kalimat positif dengan tujuan untuk menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah testimoni dari rekan guru setelah mengikuti diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Rudianti, guru SMP Negeri 1 Cijengjing. Saya baru saja mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Nina Setiawati SPD. Alhamdulillah menambah pengetahuan saya tentang konsep-konsep utama budaya positif. Saya juga menjadi lebih memahami bagaimana membuat keyakinan kelas, bagaimana menerapkan posisi kontrol saya yang berpihak pada peserta didik, bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ibu Nina memaparkan materi-materi budaya positif dengan penuh semangat, sehingga saya sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga saya dapat menerapkan di kelas khususnya dan di sekolah pada umumnya. Terima kasih Bu Nina telah membawa angin segar ke sekolah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.